Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ummahat dan para aba dari sekolah orang tua Meulaboh Aceh Barat ya, yang sebagiannya berkumpul di Masjid Jabir Al-Ka'bi ya, yaitu di Aceh Barat. Ya, alhamdulillah kita diperkenankan Allah untuk bisa bersua, berjumpa meskipun tidak secara langsung ya, tatap muka, tapi Allah izinkan kita untuk bisa terus berkomunikasi dan berinteraksi ya melalui ya salah satu di antara nikmat Allah yaitu berupa teknologi ini. Sehingga meskipun kita dipisahkan oleh jarak, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua dan berjumpa. Baik. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairan ya bagi kawan-kawan panitia yang telah memfasilitasi acara kita pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum, yaitu para aba dan para ummahat, para ayah dan para bunda, para tulabul ilm, para penuntut ilmu yang di pagi hari ini meluangkan waktunya dalam rangka untuk tafaqquh fid din, ya, yaitu mempelajari urusan agama. Karena meskipun kita berbicara tentang masalah yang disebut dengan parenting, ini suatu hal yang tidak terpisahkan dari agama kita, karena kita tidak akan lepas di dalamnya untuk senantiasa berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana judul yang telah diinformasikan dan disebarkan, di pagi hari ini kita akan membahas maksud saya materi yang berjudul membangun komunikasi positif di dalam keluarga. Jika kita berbicara tentang masalah komunikasi, apalagi yang positif, nah terutama di dalam keluarga, maka di sini banyak hal-hal yang patut kita pahami untuk kita jadikan sebagai landasan, untuk kita jadikan sebagai pijakan. Karena sekali lagi, ya adalah suatu hal yang sulit bagi kita untuk bisa melangkah apabila kita tidak mengetahui landasan-landasan dan pijakan-pijakannya. Memahami landasan dan pijakan itu adalah suatu hal yang niscaya agar kita bisa melangkah terutama di dalam melakukan komunikasi-komunikasi yang tepat dan yang benar atau yang positif. Allah menciptakan kita ya, tidak lain dan tidak bukan tujuannya dalam rangka untuk beribadah. Dan untuk mensupport, untuk mendukung ya, tujuan Allah menciptakan kita yaitu ibadah, Allah memberikan kepada kita berbagai macam potensi, instrumen, alat, equipment, tools. Nah, di antaranya adalah potensi dan kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi. Baik itu berkomunikasi dengan sesama kita, dan juga berkomunikasi dengan Allah tentunya. Karena komunikasi kita dengan pencipta kita adalah suatu hal yang paling mendasar sebelum kita berkomunikasi dengan selain Allah. Dan Allah sudah berikan kemampuan tersebut. Allah sudah berikan ya potensi tersebut. Nah, nanti insya Allah akan kita singgung. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah komunikasi,
Sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita manusia makhluk yang Allah karuniakan berbagai macam kemampuan untuk bisa berkomunikasi baik secara verbal maupun secara non-verbal. Baik secara lisan maupun secara perbuatan. Ya. Ini adalah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menilik dulu ya tentang karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini sebagaimana diterangkan oleh Fadilatul Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan hafizahullah di dalam kitabnya, Kutayibnya, Al-Wajiz fi Tarbiyah, ketika beliau menerangkan tentang potensi atau karunia yang Allah berikan kepada manusia, di antaranya Allah berikan jihazain, dua instrumen, yaitu jihazu al-iltiqat dan jihazu al-muhakah. Jihazu al-iltiqat artinya adalah instrumen reseptor, instrumen untuk menerima maklumat dan informasi. Dalam menerima maklumat dan informasi, Allah berikan kepada kita sejumlah alat atau instrumen, ya. Nah, di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah indera pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan karunia ini, di antaranya surat An-Nahl ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu. Kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran. Allah berikan penglihatan. Allah berikan pemahaman. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok pula surat Al-Mu'minun ayat 78. Allah mengatakan, ya, wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang mengadakan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman, tapi alangkah sedikitnya kalian yang bersyukur. Ya. Juga kalau kita perhatikan dalam surat As-Sajdah, ya, mulai dari ayat 7 sampai ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin." Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperindah segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Dia ciptakan. Dan Allah mengawali penciptaan manusia itu dari mana? Dari tanah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawali penciptaan manusia itu dari tanah. Maksudnya adalah Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, ya. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian Allah jadikan anak keturunannya, yaitu anak keturunannya Nabiullah Adam bapak kita, min sulalatin min ma'in mahin, yaitu dari saripati air yang hina. Nah, kita diterangkan anak keturunan Adam itu diciptakan Allah dari saripati air yang hina, yaitu dari air mani. Bapak kita diciptakan dari tanah. Nah, kalau ada yang tanya, anak-anak kita seringkali tanya, loh Umi, bukankah manusia diciptakan dari tanah liat? Ya. Nah, kenapa kok di dalam ayat yang lain kita dikatakan kita diciptakan dari air? Ya, di antaranya mimma indafiq, dari air yang memancar, atau mimma in mahin, atau dari air yang hina. Nah, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang asal penciptaan kita itu ada aslul qarib wa aslul ba'id. Asal penciptaan yang dekat dan asal penciptaan yang jauh. Aslul ba'id adalah asal penciptaan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan bapak kita Nabi Adam itu dari tanah, min tin, ya. Yaitu dari tanah liat. Dan Allah ciptakan bapak kita itu dengan kedua tangannya. Ini diantara kemuliaan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Dan ini yang merupakan akidah Ahlus Sunnah, Allah memiliki tangan Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak sama. Ya. Adapun keturunannya adalah berasal dari air yang hina. Nah, kemudian tsumma sawwahu
wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaannya ya ke dalam makhluknya tadi. Kemudian baru Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan pemahaman, akan tetapi alangkah sedikitnya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada lagi ya ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Allah berikan kepada kita as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Nah, karena itu makanya Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita agar kita berhati-hati untuk tidak menerima segala sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Sebagaimana surat Al-Isra, ya. Ayat ke-36. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Ya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pemahaman ya kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi dari sini jemaah sekalian muliakan Allah, ya kita tahu nih bahwa Allah memberikan kepada kita itu sejumlah instrumen. Nah, di antara instrumen yang diterangkan Allah bolak-balik adalah Allah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Nah, oleh karena itu, ya para ulama ketika mereka menggali dalil dan berusaha untuk memahaminya, ya di antaranya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan mengatakan manusia punya dua jihaz, punya dua instrumen. Yang pertama instrumen untuk menerima maklumat, yaitu pendengaran dan penglihatan. Ya. Dan dengan indera pendengaran maka manusia yudrikunal aswat. Manusia itu bisa memahami suara. Perhatikan ya. Dengan pendengaran bukan cuma bisa mendengar. Bukan cuma bisa yasma'unal aswat, tapi yudrikunal aswat. Bukan cuma bisa mendengar suara, tapi bisa memahami suara. Memahami suara yang dikeluarkan. Ini salah satu sarana komunikasi. Kita mendengar. Apa yang kita dengar, itu ada yang memiliki makna dan ada yang tidak memiliki makna. Ada yang bisa kita pahami dan ada yang tidak kita pahami. Sesuatu yang bersuara, ya, suara ya, as-saut. Kemudian suara ini merupakan kombinasi dari huruf. Kemudian huruf ini membentuk kata, itulah disebut kalam. Makanya kalam itu disebut dengan apa? Ya, al-lafdhu al-murakkab yufidu makna. Yaitu ya huruf-huruf yang berkombinasi dan membentuk suatu makna. Artinya, ketika kita mendengarkan suara yang merupakan kumpulan dari huruf, kemudian huruf itu membentuk kata, maka kata atau kalam itu sesuatu yang memiliki makna. Apabila tidak memiliki makna, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Seperti misalnya Anda sekarang mendengarkan saya berbicara. Saya mengeluarkan suara, as-saut, al-aswat. Suara yang saya keluarkan ini merupakan kombinasi dari huruf-huruf, lafat-lafat yang saya ucapkan membentuk kata, kata membentuk kalimat, kalimat membentuk paragraf. Sehingga ketika saya mengeluarkan suara, Anda bukan cuma mendengarkan, Anda juga memahami, mengerti. Itulah indera pendengaran manusia. Allah berikan kita bisa memahami, berkomunikasi dari apa yang kita dengar, kita pun bisa apa? Bisa memahaminya. Nah, kemudian Allah nggak hanya memberikan kita iltiqat, Allah berikan kita muhakah. Instrumen untuk merespon dengan cara meniru atau mimikri. Dikatakan al-muhaka itu artinya mencontoh, meniru. Dan ini dimulai dari yang paling mendasar. Contoh anak-anak. Anak-anak Allah berikan indera pendengaran. Ya kan? Kemudian mereka mendengar. Suara yang sering kali mereka dengarkan akan mereka tiru, akan mereka contoh. Sehingga mereka akan meniru perkataan yang sering kali sampai ke indera pendengaran mereka. Apabila orang tuanya sering ngomong yang baik, maka perkataan mereka yang pertama kali mereka ucapkan perkataan baik, kalimatut thayyibah. Tapi kalau perkataan jelek, maka mereka juga akan ngomong yang jelek tersebut. Kenapa? Karena mereka muhaka, mereka mencontoh. Mereka meniru.
Nah, dari sini anak belajar berbicara. Bicaranya anak itu diawali dengan mendengar. Mendengar, mereka memahami. Awalnya mereka mendengar, kemudian mereka meniru. Meniru ucapan, ngomong, tapi mereka mungkin belum begitu ngerti. Kenapa? Karena yang namanya al-afidah, yaitu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya di surat An-Nahl, beliau mengatakan makna al-afidatu wahyal ukul. Makna indera pemahaman itu akal, ya. Dan akal itu kata beliau fungsinya adalah yumayyizu biha bainal asya' dhariha wa nafi'iha. Yaitu untuk memilah-milah, melakukan tamyiz, membeda-bedakan segala sesuatu, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Itulah akal. Itulah al-afidah atau al-fuad. Itu di antara tafsiran dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Anak-anak mendengarkan sesuatu, mereka tiru, kemudian indera pemahamannya semakin berkembang dan mereka ngerti apa yang mereka dengar dan apa yang mereka ucapkan. Akhirnya terbentuklah komunikasi. Komunikasi verbal. Kemudian Allah berikan al-absar, indera penglihatan. Penglihatan ini ya, itu kita bukan hanya melihat sesuatu yang bersifat jamid, ya, benda-benda mati. Tapi kita juga bisa melihat ya sesuatu secara visual, ya, secara al-mandhurah, ya, secara visual. Itu sesuatu yang juga bisa kita pahami. Di antaranya berupa ekspresi, mimik. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang beremosi, makhluk yang berperasaan. Emosi dan perasaan manusia itu tidak hanya keluar melalui verbal, tapi juga melalui non-verbal. Karenanya anak-anak itu mereka bisa memahami ya ibunya sedang marah atau tidak itu tanpa perlu mendengarkan keluhan ibunya. Melihat wajahnya saja sudah cukup. Melihat gestur tubuhnya, melihat gerakan tubuhnya. Ya, karena Allah berikan kita kemampuan untuk melihat. Inilah salah satu manfaat dari indera penglihatan. Dan dari indera penglihatan ini, kita diberikan Allah kelebihan untuk bisa berkomunikasi secara nonverbal. Ya, antara komunikasi kita secara nonverbal itu kita bisa memahami ya ekspresi-ekspresi wajah, gestur, termasuk simbol, termasuk huruf, termasuk tulisan. Jadi Allah berikan kita kemampuan untuk membaca dan menulis. Karena membaca dan menulis itu kaitannya dengan indera penglihatan kita. Nah, kita lanjutkan. Jadi, manusia belajar berbicara melalui indera pendengarannya. Sehingga manusia memiliki kemampuan berbahasa lisan. Manusia memiliki kemampuan berbahasa. Para ahli, ya, mereka menghabiskan waktu membahas tentang bahasa. Mana bahasa yang paling tua, ya, lalu kemudian sejarahnya bahasa, kenapa manusia mampu berbahasa. Dan mereka sampai sekarang itu dalam kondisi ya tidak bersepakat dan tidak mengetahui hakikat daripada bahasa itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ya mereka berusaha untuk memahami sesuatu yang sejatinya ya pengetahuan manusia itu terbatas ya. Ya, pengetahuan manusia itu terbatas ya. Nah, padahal telah jelas dan terang. Kalau kita ingin tahu siapa yang mengajarkan manusia bisa berbahasa, Allah yang mengajarkan. Karena Allah ajarkan bapak kita untuk bisa memberikan atribut, memberikan nama kepada segala sesuatu. Coba kita lihat ya di dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat ke-31. Sebelumnya Allah berkata kepada malaikat, Allah akan jadikan di muka bumi ini khalifatu fil ard. Kemudian malaikat bertanya, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsikud dima? Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan ya makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi itu dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini senantiasa bertahmid kepadamu dan memujimu dan mensucikan kamu. Kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada ya apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kemudian Allah terangkan tentang kelebihan
Nabiullah Adam alaihissalam, bapak kita. Ya, di dalam ayat 31 surat Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Semua nama Allah ajarkan. Nah, sementara Allah tidak berikan ini kepada malaikat. Buktinya di lanjutan ayat Allah mengatakan summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji malaikat. Ya, Allah perlihatkan kepada malaikat tentang sesuatu. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, coba kalian sebutkan nama benda-benda ini jika kalian adalah ya orang-orang yang benar. Maka apa jawaban malaikat? Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali Engkau yang Engkau ajarkan kepada kami. Nih, perhatikan. Illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Artinya malaikat juga enggak punya ilmu kecuali apabila Allah berikan ilmunya kepada malaikat. Innaka antal alimul hakim, karena Engkau adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, kemudian baru Allah katakan kepada Nabiullah Adam bapak kita, qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, sampaikan nama-nama benda-benda tersebut kepada mereka malaikat. Falamma amba'ahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Kemudian Adam mampu untuk menyebutkan nama-namanya. Lalu Allah berkata, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian, aku tahu rahasia langit dan bumi, dan aku tahu apa yang kamu perlihatkan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah mengetahui semuanya. Nah, jadi sebenarnya Allah ajarkan kepada bapak kita Nabiullah Adam bisa mengetahui nama-nama segala sesuatu. Nah, ini kelebihan kita manusia. Kita itu mampu memberikan nama, atribut, sifat. Contoh misalnya, kita seringkali mungkin tidak pernah berkontemplasi ataupun tidak pernah merenungkan. Kalau ternyata kita manusia ini punya kelebihan, kita bisa memberikan nama. Bukan cuma nama anak, bukan cuma nama nama seperti kita memberikan nama ke anak kita, bukan. Dari kumpulan bahasa kita yang kita ucapkan, itu sebenarnya banyak nama-nama. Kita bisa mengatakan ini gelas, ini keyboard, ini komputer, ini handphone, bahkan anggota tubuh, ini tangan, ini kaki, ini wajah, ini mata, dan seterusnya. Itu adalah kemampuan yang Allah berikan dan Allah ajarkan kepada kita. Ya. Jadi kemampuan berbahasa itu adalah Allah yang berikan. Karunia Allah kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Ar-Rahman, ya, yang mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia dan mengajarkan manusia Al-Bayan, mampu menjelaskan, bisa menjelaskan. Itu karunia yang Allah berikan kepada kita, manusia. Tapi seringkali kita tidak bersyukur kepada Allah. Makanya Allah ketika memberikan karunia ini, Allah mengatakan la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Ternyata, ya, alangkah sedikitnya di antara kita yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita mampu berkomunikasi awalnya melalui indera pendengaran yang ini berkembang duluan, tapi juga kita mampu berkomunikasi dengan bacaan dan tulisan. Artinya kita mampu berbahasa dengan bahasa tulisan. Bahasa tidak hanya verbal, lisan, tapi kita bisa berkomunikasi dengan tulisan. Seperti saat ini, Anda ya mendengarkan saya, mendengarkan perkataan saya. Anda mempergunakan indera pendengaran Anda. Sekaligus Anda melihat di layar, ya di slide ada tulisan. Anda membaca tulisan tersebut. Jadi dua indera Anda terstimulasi, pendengaran dan penglihatan. Nah, biasanya itu akan lebih efektif daripada hanya salah satu yang terstimulasi. Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan cara melihat, mengamati, mengobservasi. Oleh karena itu makanya di dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan ya setelah Allah menyebutkan ayat Al-Muqatta'ah nun demi pena wal qalam wa ma yasturun, dan apa yang mereka goreskan, apa yang mereka tuliskan. Makanya
Ayat pertama kali turun kepada Nabi kita, padahal Nabi kita adalah Nabi yang ummi, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi mengatakan, ya, ana lastu biqari'in, aku nggak bisa membaca. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Bolak-balik disebutkan agar Nabi kita membaca. Iqra. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali ke awal tadi kita katakan yang telah disampaikan, tujuan kita diciptakan Allah untuk apa? Ibadah. Agar kita bisa lebih benar ibadahnya, agar tersupport ibadah kita dengan baik, Allah berikan kepada kita potensi. Dan Allah berikan kepada kita 2 ayat, 2 tanda. Kenapa Allah berikan ayat? Karena Allah uji kita selama kita masih di dunia, kita nggak bisa melihat Allah. Kita nggak bisa melihat, ya, zatnya Allah, hakikatnya Allah kita nggak tahu. Tapi meskipun kita nggak bisa melihat zatnya Allah, kita bisa merasakan eksistensi Allah. Karena Allah itu wujud, ada. Sesuatu yang ada tidak perlu harus kita saksikan. Oleh karena itu, makanya perkara ghaib itu sejatinya adalah ujian bagi indera kita. Karena kita diminta untuk menetapkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Tidak bisa kita dengar secara langsung. Tapi Allah berikan tanda ayat-ayat keberadaannya. Makanya kalau kita belajar tauhid, di antaranya kita belajar tentang salasatul usul. Setelah man rabbuka, siapa Rabbmu? Itu pertanyaan berikutnya adalah bima arafta rabbaka. Bagaimana kamu bisa mengenal Rabbmu? Bagaimana kamu bisa tahu tentang Tuhanmu? Ya, maka kita jawab min ayatihi wa makhluqatihi. Kita bisa mengenal Allah dari tanda-tanda Allah, dari makhluknya, ciptaannya. Karena segala sesuatu yang ada yang kita saksikan, termasuk diri kita, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nggak mungkin kita terbentuk dengan sendirinya. Nggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Nggak mungkin. Ya, bahkan sesuatu yang sederhana saja, misalnya kita dapati di jalan ada bola voli kah, bola basket kah, kita akan mengatakan bola ini nggak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Ada yang membuat dan ada yang menciptakan bola, meskipun kita nggak tahu siapa yang membuat dan menciptakan bola tersebut. Ya, tapi aneh orang-orang ateis, kalau kita katakan bola ini tidak ada penciptanya, tapi mereka meyakini bumi tidak ada penciptanya, padahal bumi jauh lebih kompleks. Makanya mereka adalah orang-orang yang paling tidak berakal. Karenanya Allah berikan kita 2 ayat. Pertama ayat al-kauniyah, ayat-ayat kaun, ciptaan Allah, makhluk-makhluknya, termasuk kita. Nah, ayat kauniyah ini umumnya manzura mar'iyah, bisa disaksikan secara visual. Kita bisa melihat secara konkret. Baru yang kedua ayat qauliyah, firman-Nya Allah yang Allah turunkan, Allah sampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tersebut sehingga menjadi al-masmu'ah, ayat yang kita dengar. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, menjadi mushaf sehingga menjadi al-makru'ah, yang dibaca. Makanya Al-Quran itu namanya yang masyhur kan 2. Al-Quran dan Al-Kitab. Kitabullah. Al-Quran artinya al-makru'. Al-makru' artinya sesuatu yang dibaca. Allah jaga bacaannya. Karena itu siapa yang membaca Al-Quran, ngawur atau nggak benar, atau sengaja merusak, akan ketahuan. Allah jaga. Tapi juga Allah jaga Al-Kitab. Kitabullah. Dikatakan Al-Kitab artinya al-maktub. Sesuatu yang tertulis. Allah jaga tulisannya, huruf-hurufnya. Bacaannya dari huruf-huruf itu Allah jaga. Karena itu siapa yang merubah-rubah ketahuan. Nah, ini adalah bagian dari pijakan berkomunikasi yang perlu kita pahami. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita tahu ini, nah berarti ternyata kita diberikan Allah kemampuan untuk bisa berkata-kata, berbicara, berbahasa. Dan Allah perintahkan kita untuk berkata-kata yang baik. Karena ternyata perkataan kita itu ada perkataan yang buruk. Bahkan seseorang dia bisa terjungkal ke dalam neraka gara-gara lisannya, gara-gara perkataannya. Karenanya di dalam surat, ya, Al-Isra ayat 53, Allah memerintahkan Nabi kita, wakul,
Dan katakanlah wahai Muhammad, li'ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan. Hendaklah mereka mengucapkan atau berkata-kata hiya ahsan, itu dengan perkataan yang ahsan, yang baik. Ya, ini perintah Allah. Jadi berkata-kata baik adalah perintah siapa? Allah. Kemudian Allah terangkan tentang musuhnya manusia. Inna syaitana yanzaghu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguh syaitan itu selalu berusaha untuk menimbulkan percekcokan, konflik perselisihan di antara mereka, di antara manusia. Dia itu dengan cara apa? Dengan cara berkata-kata. Karena betapa sering seseorang itu bisa saling bunuh-bunuhan, bukan hanya membenci, bunuh-bunuhan gara-gara perkataan. Seorang suami dan istri pun bisa terpisah. Seorang ayah atau ibu dengan anaknya pun juga bisa menjauh gara-gara perkataan. Dan ini tidak lepas pula dari syaitan. Dan Allah ingatkan, ya, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tapi anehnya, manusia tahu syaitan adalah musuh yang nyata, tapi malah dijadikan teman. Manusia tahu Allah memerintahkan kita berkata-kata baik, namun kita malah lebih banyak berkata-kata yang tidak baik. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian menggunakan Allah, ya. Nah, jadi kita coba ini, kita tengok dulu. Macam-macam perkataan baik di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa perkataan-perkataan baik yang hendaknya kita pelajari dan kita pahami. Yang pertama adalah qaulun ma'ruf. Ya. Nah, ini ntar kita akan bahas ya, kita akan tengok pula ucapan para ahli tafsir, yaitu qaulun ma'ruf. Kemudian qaulun sadid. Ya, kemudian qaulun layyin. Kemudian qaulun karim, kemudian qaulun maisur, dan qaulun baligh. Ya. Nah, yang pertama adalah qaulun ma'ruf, yaitu tutur kata yang baik. Ya, tutur kata yang baik. Ini Allah sebutkan dia di dalam dua ayat ya, yaitu kata qaulun ma'ruf di dalam surat Al-Baqarah dan surat Muhammad. Ya, nanti bisa dilihat ya. Nah, itu diterangkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan qaulun ma'ruf adalah kalimatun thayyibatun wa du'a. Adalah perkataan yang baik dan doa yang baik. Jadi qaulun ma'ruf maknanya adalah perkataan yang baik dan juga doa yang baik. Atau disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan kalamun hasanun wa raddu 'ala sa'il jamil. Yaitu perkataan baik dan membalas ya peminta atau penanya dengan cara yang baik. Lalu kemudian dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi pendapatnya Al-Kalbi, yang dimaksud dengan qaulun ma'ruf adalah du'aun salihun yad'u li akhihi bi zahril ghaibi, yaitu doa yang baik bagi saudaranya saat dia tidak sedang bersamanya. Artinya kita mendoakan seseorang tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan tersebut. Dan ini di dalam sejumlah riwayat, ya, orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan tersebut, maka akan datang malaikat dan malaikat akan mengaminkan dan mengucapkan amin walaka bimithlin. Amin dan juga untukmu demikian. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita yang tidak dia ketahui, sejatinya itu pun juga kebaikannya untuk kita. Karena akan diaminkan oleh malaikat, dan aminnya malaikat itu mustajabah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Jadi yang tepat ya, dobet bacaan nama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Jadi meskipun sebagian mengatakan As-Sa'di, ya, tapi faidah dari guru kami yaitu ya Fadilatul Ustadz ya Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi hafizahullah, yang tepat adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qaulun ma'ruf adalah ya perkataan yang ta'rifuhul qulub wala tunkiruhu. Yang perkataan yang hati itu mengenalnya dan tidak mengingkari perkataan tersebut. Artinya, secara tabiat, secara fitrah, ketika kita mendengarkan suatu perkataan yang kita itu mengakuinya dan tidak kita ingkari, maka itu qaulun ma'ruf. Ya. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fi dzalika kullu qaulin karimin fihi idkhalus surur ala qalbil muslim. Dan juga termasuk kategori qaulun ma'ruf adalah seluruh ucapan atau perkataan yang baik, yang mulia, yang apabila perkataan itu diucapkan bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Artinya ketika kita ngomong itu akan membahagiakan orang.
akan membuat dia menjadi senang. Maka itu termasuk qaulun ma'ruf. Ya. Adapun Al-Imam At-Tabari mengatakan qaulun ma'ruf adalah qaulun jamilun wa du'a ar-rajuli li akhihil muslim. Perkataan yang indah dan doa yang baik bagi saudaranya semuslim. Jadi qaulun ma'ruf di sini apabila kita ringkas, maka maknanya adalah perkataan yang baik yang dapat menyenangkan hati orang yang mendengarkan dan juga doa. Karena doa ini adalah tentunya suatu hal yang juga disenangi ketika kita mendoakan orang. Jadi ketika antum mengucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fik ya dan yang semisalnya, maka itu termasuk qaulun ma'ruf. Ya. Nah, jadi kita tahu di sini ya bahwasanya di antara perkataan-perkataan yang dipuji dan bahkan juga dianjurkan agar kita senantiasa membiasakan lisan kita mengucapkannya adalah qaulun ma'ruf. Baru kemudian ada namanya qaulun sadid. Bukan syadid ya, bukan dengan shin tapi dengan sin. Qaulun sadid. Bukan syadid, syadid artinya keras. Tapi ini qaulun sadid adalah tutur kata yang benar, yang tepat, yang pas. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan ucapkanlah perkataan yang sadid. Artinya adalah perkataan yang mustaqiman, la i'wijajan fihi wala inhirafan. Itu perkataan yang lurus, yang tidak memiliki kebengkokan dan tidak miring, tidak menyimpang. Artinya perkataan yang sadid adalah perkataan yang lurus. Tidak bengkok, tidak miring, tidak menyimpang. Al-Baghawi mengatakan perkataan yang sadid adalah perkataan yang adil. Was-shawab minal qaul, dan perkataan yang benar dari ucapan. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa perkataan yang adil itu qaulun sadid itu adalah perkataan yang adil. Adil itu adalah ya sesuatu ya yang dilakukan atau ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Wad'u syai' fi mahallihi itu adil. Atau i'ta'u kulli syai'in ya bi hasabi hukukihim ya, atau memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya, sesuai dengan hajatnya dan kebutuhannya. Maka itu adil. Ya, jadi perkataan yang benar adalah qaulun sadid adalah perkataan yang adil, lagi benar ya dan lurus. Perkataan tersebut adalah perkataan yang lurus. Nah, kemudian Abdullah Ibnu Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Al-Baghawi mengatakan ya qaulun sadid artinya adalah perkataan yang shawab, perkataan yang benar. Imam Qatadah mengatakan ya waqulu qaulan sadida ai waqulu qaulan adlan. Ucapkanlah perkataan yang adil. Al-Hasan Al-Basri mengatakan ya waqulu qaulan sadida ai qaulan sidqan, perkataan yang jujur. Atau ada pula yang berpendapat qaulan mustaqiman, yaitu perkataan yang lurus. Ikrimah berpendapat ya qaulun sadid adalah ucapan la ilaha illallah. Ya Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan ya qaulan sadidan ai qaulan saddadan muwafaqan lil qisti wal ma'ruf. Perkataan yang lurus yang selaras dengan keadilan dan kebaikan. Atau kata Al-Qurtubi al-adlu was-shawab minal qaul, yaitu keadilan dan kebenaran dari perkataan, atau dengan kata lain perkataan yang adil dan benar. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya qaulun sadid yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya adalah perkataan yang mustaqim, yang lurus, yang adil, yang shawab, yang benar ya, yang jujur, yang sidq ya, dan juga yang ma'ruf ya. Nah, ini adalah di antara maknanya. Kemudian kita perhatikan lagi yang berikutnya adalah qaulal layyinah, perkataan yang lemah lembut atau tutur kata yang lemah lembut. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam ketika mendatangi Fir'aun alaihi la'natullah. Kita tahu nih Fir'aun ini makhluk yang paling durjana. Ya. Tapi Allah perintahkan ya kepada dua nabi yang mulia, yaitu Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam, untuk datang kepada Fir'aun alaihi laknatullah.
kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan qaulal layyinah, perkataan yang lembut, tutur kata yang lemah lembut. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, qaulul layyin artinya adalah kalamu raqiq, layyin, qarib, wasahal. Perkataan yang halus, yang lembut, yang mendekatkan dan mudah. Kenapa? Liyakuna awqa'a fin nufusi wa ablagha wa anja'a. Karena perkataan-perkataan yang seperti ini akan lebih berpengaruh terhadap jiwa, lebih gamblang dan lebih bermanfaat bagi orang tersebut. Atau Al-Baghawi mengatakan, ya qaulul layyin artinya al-latafa fil qauli lima lahu min haqqit tarbiyah. Itu kelemah lembutan di dalam perkataan karena adanya hak pendidikan pada perkataan tersebut. Artinya ini sesuatu yang disampaikan dalam hal tarbiyah atau ta'dib, untuk mendidik atau mengajari orang. Makanya Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendidik Firaun. Karena ada hak tarbiyah, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut. Artinya kepada Firaun saja yang durjananya seperti itu, Allah perintahkan untuk berkata lemah lembut, lantas bagaimana dengan yang tingkatannya lebih rendah daripada Firaun? Lantas bagaimana dengan sesama muslim? Lantas bagaimana dengan anak kita? Maka tentunya mereka lebih berhak, jauh lebih berhak lagi untuk mendapatkan kelemah lembutan. Kemudian Syekh As-Sa'di ya juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan qaulal layyina adalah qaulan sahlan wa latifan birifqin walinin wa adabin fil lafzi min duni fahshin wala salifin wala ghidhatin fil maqal. Itu perkataan yang mudah lagi halus yang disampaikan dengan kelemah lembutan, kesantunan dan adab di dalam mengucapkannya, melafalkannya tanpa adanya unsur yang keji, kecongkakan dan kebengisan ketika berbicara. Ya. Jadi di antara bentuk perkataan yang lain itu adalah perkataan yang halus, yang lembut, yang mendekatkan orang kepada kebaikan yang kita sampaikan, bukan menjauhkan, dan yang mudah untuk dipahami. Ya. Dan juga perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan dengan adab, dengan kesantunan, tidak dengan sikap yang keji, tidak dengan sombong, kita menyombongkan diri. Kan betapa banyak orang-orang yang punya ilmu, baru belajar, kemudian merasa punya ilmu banyak, kemudian dia menyombongkan diri dan menganggap ana khairu minhum, aku lebih baik daripada mereka semuanya. Akhirnya jatuh kepada kecongkakan sehingga perkataannya tidak bisa lain. Orang yang sombong nggak bisa ngomong lemah lembut. Nggak bisa ngomong dengan cara yang lemah lembut, orang yang sombong. Kecuali dalam rangka menjilat ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah qaulan karima. Ini perintah Allah yang ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya ketika berbicara untuk orang tuanya yang telah berusia tua, ya. Apa namanya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin ya wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karimah. Apabila kedua orang tuamu sudah dalam usia tua, sudah jompo usianya, ya, maka janganlah kalian berkata ya. Janganlah kalian ngomong dengan kata cih, bah atau yang semisalnya, ya. Dan berkatalah kalian dengan qaulan karimah, dengan ucapan yang karim, ucapan yang baik, ucapan yang mulia, ucapan yang santun. Nah, kata Ibnu Katsir, qaulan karimah artinya adalah qaulan layyina thayyibah hasana bita'addubin wa tauqirin wa ta'zimin. Ya, qaulun karim adalah ucapan yang lembut, yang baik, yang indah dengan diiringi oleh etika. Makanya ini perkataan kepada orang tua. Ya, bita'addubin wa tauqir, dengan penghormatan, respect, wa ta'zimin, dan dengan pemuliaan. Itulah qaulun karim. Atau kata Al-Baghawi adalah qaulan hasanan jamilan layyinan. Perkataan yang baik, yang indah dan lembut. Seperti misalnya ya dicontohkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil ayahnya Azar yang merupakan dedengkot kemusyrikan. Tapi Nabi Ibrahim tetap memanggil dengan panggilan yang santun, yang baik. Dipanggil ya abata, ya abati, wahai ayahanda. Ya. Atau ya amat, ya. Atau wahai bunda. Juga sama, termasuk ya ucapan-ucapan yang baik, ya ucapan yang karim adalah ketika kita memanggil seperti ya bunayya, itu menunjukkan kasih sayang.
Atau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu ucapan qaulan karima adalah ucapan yang bilafdzin yuhibbunahu, ya. Yuhibbunahu, ya, yaitu dengan ucapan yang dicintai oleh kedua orang tua kita, oleh kedua ayah ibu kita. Wa ta'addubin wa talattufin bi kalami layyinin wa hasanin yalidhu ala qulubihima wa tatma'innu bihi nufusuhuma. Yaitu perkataan yang disampaikan dengan lafaz yang disenangi oleh kedua orang tua, dengan etika dan kelemah lembutan di dalam ucapan, dan juga dengan kelemah lembutan dan keindahan yang dapat menyenangkan hati kedua orang tua dan menenangkan jiwa mereka. Itu qaulan karimah. Thayyib. Kemudian berikutnya adalah qaulun maisur, ya, perkataan yang mudah, yang lemah lembut. Nah, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan pendapat Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, yang maksud dengan qaulun maisur itu adalah al-wa'd, janji. Janji yang benar, ya. Atau Al-Baghawi juga mengatakan wa'dan jamilan, janji yang baik. Atau Syekh As-Sa'di mengatakan, ya, adalah qaulan latifan bi rifqin wa wa'din bil jamili inda sunuhil fursah. Perkataan yang halus dengan kelemah lembutan dan janji yang baik saat datangnya kesempatan. Ya. Jadi ketika antum menjanjikan sesuatu dengan janji yang baik, kemudian antum wafa menunaikan janji, itu termasuk qaulun maisur. Ya. Atau dikatakan juga oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala adalah amarahu bidu'ai lahum ay yassara faqrahum alaihim bidu'aika lahum. Yaitu memerintahnya untuk mendoakan mereka. Jadi qaulun maisur artinya adalah, ya, doa. Yaitu doa agar Allah berikan kemudahan di dalam urusan orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir dari mereka dengan cara mendoakan mereka. Ya, ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama. Nah, lalu kemudian ada namanya, ya, qaulan balighan. Itu perkataan yang membekas atau perkataan yang memberikan pengaruh, ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan qaul baligh maknanya adalah ansahum fima bainaka wa bainahum bikalamin, ya, balighin radi'il lahum. Yaitu ketika Anda menasihati, ya, atau nasihati mereka, yaitu di antara kamu dengan mereka, dengan seseorang, yaitu dengan perkataan yang membekas dan mempengaruhi mereka. Jadi ini qaulun baligh adalah perkataan nasihat, tapi nasihat yang disampaikan secara empat mata. Tidak disampaikan di hadapan khayalak. Dan itu dengan perkataan yang bisa membekas. Atau Syekh As-Sa'di mengatakan, ya, ansahum sirran bainaka wa bainahum fa innahu anjaha li husulil maqsud wa balighun fi zajrihim wa qam'ihim amma kanu alaihi. Yaitu nasihati mereka secara rahasia antara kamu dengan mereka. Ya, karena ini lebih efektif untuk meraih tujuan dan lebih mempengaruhi mereka di dalam mencegah dan menghalangi mereka atas apa yang mereka kerjakan, yaitu dari keburukan-keburukan mereka. Jadi ketika Anda melihat ada orang yang melakukan keburukan, maka nasihati dia. Nah, nasihat dia dengan empat mata secara rahasia antara diri Anda dengan mereka, kemudian dengan kata-kata yang baik yang dapat mempengaruhi mereka, itu disebut dengan qaulan balighan, perkataan yang membekas. Nah, ini adalah sejumlah akwal, kata-kata di dalam Al-Quran, ya, yang mana kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang ma'ruf, yang hasan, yang jamil, kemudian yang sadid, yang mustaqim, yang sidik, yang lurus, yang jujur, ya, juga termasuk di dalamnya, ya, perkataan yang mengandung nasihat dan doa. Ini adalah perkataan-perkataannya orang-orang mukmin, ya. Nah, sehingga dari sini, ya jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa, ya, jika kita ingin berkomunikasi, kita ingin berbicara, maka ikutilah aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah-perintah, ya, ketika kita ingin berbicara. Baik, lalu kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ya, di antara pijakan yang harus kita pahami agar kita bisa berkomunikasi dengan komunikasi yang positif adalah kita harus hakim, belajar untuk menjadi orang yang hikmah. Hikmah di dalam berkomunikasi, ya.
Nah, yang perlu kita pahami yang namanya hikmah itu adalah fi'lun mayam bagi. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim adalah melakukan sesuatu yang tepat. Anda menyampaikan sesuatu yang tepat, mengucapkan sesuatu yang tepat. Artinya, sesuatu yang akan Anda ucapkan itu haruslah memiliki argumentasi, punya dasar, punya dalil, punya basic. Jadi nggak sembarangan ketika kita ngomong atau menyampaikan. Dengan kata lain, ini mengharuskan kita memiliki ilmu tentang apa yang disampaikan, apa yang akan kita sampaikan. Kita punya ilmunya enggak? Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita nggak punya pengetahuan tentangnya. Ya, makanya kita dikatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Kemudian yang kedua adalah alal wajhil ladzi yanbaghi, yaitu dengan cara dan metode yang tepat ketika melakukan atau menyampaikan. Artinya, meskipun Anda punya ilmu, tapi Anda juga diharuskan untuk bisa menyampaikannya dengan cara yang tepat. Itulah hikmah. Ini mengharuskan kita untuk tahu nih bagaimana caranya, bagaimana metodenya di dalam menyampaikan sesuatu itu secara pas, secara tepat. Nah, lalu kemudian fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktu atau momennya yang juga tepat. Artinya ini mengharuskan kita harus tahu tentang momen atau waktu-waktu yang benar, yang tepat di dalam menyampaikan. Ini afwan ya, ini ada salah ketik ya, bukan yang telah, tapi yang tepat di dalam menyampaikan. Nah, oleh karena itu, alangkah benarnya Al-Hafidz Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hikmah itu memiliki 3 rukun. Apabila salah satunya hilang, maka hilang pula hikmahnya. Tidaklah dikatakan hikmah kecuali apabila Anda berilmu. Lawannya jahal. Seorang yang bodoh tidak punya ilmu, nggak bisa berbuat hikmah. Karena hikmah itu harus diawali dengan ilmu. Harus memiliki ilmu. Tapi ternyata ilmu doang tidak cukup untuk menjadikan seseorang hikmah. Karena itu harus diiringi dengan hilmu. Dengan kesantunan. Karena orang yang tidak santun, orang yang orang yang kaku, yang kasar, itu nggak bisa dikatakan hikmah. Bahkan itu menjauhkan orang dari nasihat, menjauhkan orang dari kebaikan, menjauhkan orang dari Al-Quran dan Sunnah, menjauhkan orang dari ya yang kita sampaikan. Alih-alih kita mengajak kepada kebaikan, malah kita menjauhkan mereka dari kebaikan karena kita tidak santun. Alih-alih mereka itu menerima ilmu yang kita sampaikan, mereka malah menjauh dan membenci ilmu yang kita sampaikan. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena kita tidak halim, kita tidak memiliki hilmu, kesantunan dan kelemah lembutan. Oleh karena itu tidaklah dikatakan hikmah orang yang tidak tenang, yang tidak santun. Dan kemudian yang ketiga adalah harus memiliki al-anatu atau ta'ani. Ya, harus memiliki ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak istijal, tidak tergopoh-gopoh, tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu. Ya. Karena betapa banyak orang itu kepengen cepat. Akhirnya pengennya serba instan. Dan sesuatu yang instan itu tidak baik. Jangankan dalam hal pendidikan, dalam hal hubungan. Ya, sesuatu yang instan seperti makanan instan, mie instan itu seringkali juga nggak baik, meskipun enak tapi tidak berbaik. Ya, tapi tidak baik. Ya. Apalagi kalau dikonsumsi lama, jangka panjang, nggak baik, berbahaya malah. Ya. Juga buah-buahan yang dimatangkan secara instan itu juga akan lebih cepat mudah busuk. Nah, apalagi berkaitan dengan masalah hubungan dengan manusia. Ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah, oleh karena itu kita pelajari unsur-unsur hikmah di dalam berbicara agar kita bisa ya berkomunikasi dengan positif. Yang pertama, sebagai seorang muslim, ketika Anda hendak berkata, maka perhatikanlah limadza, why? Kenapa aku harus menyampaikan? Kenapa aku harus ngomong? Apa yang mendorong aku untuk menyampaikannya? Apa niatku? Apa tendensiku? Apa tujuanku? Apa maksudku? Apa yang melatar belakangiku? Harus tahu. Tidak ujuk-ujuk ngomong. Orang yang bicara tanpa ada tendensinya, tanpa ada tujuannya, tanpa ada maksudnya, biasanya sia-sia perkataan tersebut. Jadi ketika bicara kita harus tahu ya apa tendensinya, apa tujuannya, apa niatnya, apa maksudnya. Ya, jadi ini juga harus melihat niatan kita. Ya, karena ini kaitannya juga tentang tendensi atau niat. Kita tahu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya, tendensinya. Ya.
Baru setelah itu kita harus tahu madza, what are we going to say? Apa yang akan kita ucapkan? Kita ini mau ngomong apa? Ya, yang akan kita sampaikan ini apa gitu loh. Ini sesuatu yang kita punya ilmunya enggak? Punya dasarnya enggak? Punya pengetahuan enggak? Kalau kita nggak tahu apa yang akan kita sampaikan, alih-alih kita dikatakan bicara, kita ngelindur namanya. Karena kita nggak tahu kita ngomong apa. Orang yang berbicara dia harus tahu apa yang dia sampaikan, harus sadar, aware. Kemudian nggak cuma dia harus tahu apa yang disampaikan, bimadza, how, bagaimananya, ya, yaitu apa namanya, how do I supposed to say it, bagaimana aku harus mengucapkannya, bagaimana aku harus menyampaikannya, harus tahu. Karena ini penting, ya. Bagaimana aku harus menyampaikannya? Itu banyak faktor yang mempengaruhi cara-cara kita. Ya. Kemudian liman, kepada siapa aku menyampaikannya? Ya, apakah kepada anak-anak? Anak-anak pun ada anak usia 2 tahun, tentunya berbeda dengan usia 7 tahun, berbeda dengan usia 10 tahun, berbeda dengan usia 15 tahun, juga berbeda dengan orang-orang dewasa yang lainnya, bahkan orang dewasa yang mohon maaf ya, yang mungkin dia belajarnya hanya di tingkat SD, dengan yang tingkat SMA, dengan tingkat kuliah, dengan tingkat S3, itu tentunya berbeda. Ya. Jadi latar belakang pendidikan juga suatu hal yang mempengaruhi. Baru kemudian mata, when, kapan kita menyampaikannya. Kita harus melihat waktunya. Ya. Karena apabila kita nggak melihat waktu di dalam menyampaikan, bisa-bisa nggak hikmah. Misal contoh, ya, ada seorang yang diminta untuk khutbah nikah. Nah, ketika dia memberikan nasihat pernikahan ya harus sesuai dengan munasabahnya dong, sesuai dengan momennya. Nah, ini malah ada yang ketika lagi akad nikah malah dia menceritakan tentang masalah tentang masalah perang, tentang masalah jihad atau tentang masalah yang lainnya itu ya, tentang masalah yang sebenarnya tidak begitu berkaitan sehingga tidak hikmah jadinya. Kemudian aina, where, di mana aku menyampaikannya itu juga penting. Artinya apa? Likul lima kali maqamun, karena setiap ucapan ada tempatnya. Nah, nanti ini kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi jemaah sekalian muliakan Allah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ya, ini sebagaimana ya para ulama telah mengamati dan mempelajari ya, beristidlal, itu Nabi itu memiliki cara-cara berkomunikasi yang luar biasa. Yang pertama, Nabi itu ketika menyampaikan sesuatu, Nabi adalah orang yang paling tulus, orang yang paling mukhlis, yang paling ikhlas. Jadi apa yang beliau sampaikan itu adalah berangkat dari ketulusan beliau, ketulusan dari hati beliau. Dan apabila kita mempelajari tentang hal ini, maka ketahuilah ya, dikatakan ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Sesuatu yang meluncur dari hati maka akan mudah merasuk ke dalam hati. Anda ketika bicara berangkat dari hati, ketulusan hati, kejujuran hati, keinginan yang baik, apalagi lillah karena Allah, maka perkataan-perkataan itu akan mudah untuk merasuk ke dalam hati orang yang kita ajak bicara. Karena umumnya ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Sesuatu yang meluncur dari hati akan mudah merasuk ke dalam hati. Lalu kemudian juga yang berikutnya adalah harus aware dengan apa yang diucapkan. Yang saya ucapkan ini baik tidak? Kemudian bagaimana dampaknya? Ya, itu juga suatu yang harus dipahami. Ya, minimal dia harus tahu ini ucapan baik atau tidak. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini ternyata dikaitkan oleh Nabi dengan keimanan. Masalah keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Ya. Jadi kalau misalnya kita hendak ngomong, kita pikirkan perkataan kita baik tidak. Kalau nggak baik, lebih baik diam. Diam dalam hal ini adalah jauh lebih baik. Makanya dikatakan oleh para ulama, salamatul insani fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang adalah dari penjagaan terhadap lisannya. Makanya dikatakan mulutmu, seringkali kan apa? Mulutmu harimaumu. Ya, mulutmu singamu. Ya, karena dari perkataan seringkali akhirnya terjadi percekcokan. Kemudian ketika berbicara juga harus memahami tentang tingkat pemahaman.
Liman, kepada siapa kita ini ngomong? Anak-anak kah, orang dewasa kah, bagaimana latar pendidikannya dan seterusnya. Ya, ya itu suatu hal yang patut untuk kita pahami. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya disebutkan khatibin nasa ala qadri ukulihim, ya. Yaitu berbicaralah kepada orang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Ya, sesuai dengan apa? Tingkat penalarannya. Karena tiap orang itu berbeda-beda tingkat pemahamannya. Nabi adalah orang yang paling hakim, yang bisa membeda-bedakan ya orang. Sehingga Nabi bisa memperlakukan orang itu sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga merupakan manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat keempat misalnya, Allah mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya agar bisa dipahami, agar dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Ya, Allah utus para nabi dan para rasul di tengah-tengah kaumnya itu dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? Liyubayyina, agar dapat menjelaskan lahum, kepada mereka. Ya, risalah atau nubuah yang telah Allah berikan. Nah, kemudian memperhatikan tempat dan kondisi. Harus melihat kondisinya, tempatnya. Karena dikatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataannya dan tiap perkataan ada tempatnya. Ya. Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Artinya kita harus bisa memilah-milah nih. Ya, memilah-milah tempat dan memilah-milah apa yang akan disampaikan. Kemudian juga di antara metode Nabi di dalam menjelaskan, beliau berbicara sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah secara tartilan wa tarsilan. Tartil itu secara berurutan sistematis, ya, dan tarsilan itu secara jelas perlahan, tapi tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat. Dan Nabi kadang-kadang melakukan metode tikror, mengulang-ulang hal-hal penting agar apa yang beliau maksudkan itu semakin kuat. Lalu kemudian juga Nabi ketika menyampaikan, beliau memilih diksi dan redaksi yang tepat. Makanya Allah berikan kepada Nabi jawami'ul kalim, ya. Nabi diberikan yaitu jawami'ul kalim. Perkataan yang ringkas namun padat akan maknanya, akan manfaatnya. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, Nabi mengkombinasi antara lisanul maqal dan lisanul hal. Ternyata manusia punya dua lisan. Lisanul maqal perkataannya, lisanul hal perbuatannya. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk menstimulasi ya objek dakwah beliau atau objek yang akan beliau didik. Menstimulasi pendengarannya dengan lisanul maqal dan menstimulasi penglihatannya dengan lisanul hal. Karena apabila seseorang berbeda antara lisanul maqal dengan lisanul halnya, maka akan menimbulkan kontradiksi. Akan menimbulkan confuse. Dan ini adalah hal-hal yang dapat menumbuhkan sifat nifak. Ya, apabila berbeda antara ucapan dan perbuatan. Dan Allah pun murka, ya. Ya. Kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh alangkah besarnya kemurkaan Allah, engkau menyampaikan apa yang tidak engkau kerjakan. Kemudian Nabi juga beberapa kali menyampaikan sesuatu dengan isyarat, dengan tangan, ya, atau dengan ekspresi, dengan sentuhan, ya. Dan ini bisa dilihat di dalam bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, hafizahullah taala, tentang bagaimana interaksinya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Lalu kemudian juga Rasulullah adalah sosok yang beliau ketika ada orang berbicara, beliau mendengar dan menyimak. Ya, mendengar dan menyimak. Seperti misalnya contoh, Rasulullah itu mau mendengarkan secara khusyuk loh ya. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang 11 orang wanita yang menceritakan tentang suaminya. Ya. Jadi ada 11 orang wanita, dan wanita-wanita ini kata para ulama adalah wanita-wanita dari jahiliyah yang menggibai suaminya, yang menceritakan tentang suaminya. Nah, itu diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah dan Rasulullah mendengarkannya. Ya. Nah,
Jadi Bunda Aisyah di sini bukan sedang ghibah, tidak. Beliau sedang menceritakan. Ya, beliau sedang menceritakan perkataan-perkataan wanita-wanita tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Nabi juga sosok yang berempati dan berusaha memahami apa yang dikatakan oleh orang. Ya. Dan Nabi adalah sosok orang yang sangat luar biasa empatinya. Kita bisa lihat ya ketika ada seorang pemuda datang ke Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya idzan li zina. Ya Allah, izinkan aku untuk berzina." Datang tiba-tiba. Sahabat saat itu jengkel, marah, ingin menghardiknya, tapi sama Nabi ditahan dan Nabi memerintahkan supaya pemuda itu mendekat kepada beliau dan diajarkan Nabi konsep empati. Ya, kata Nabi SAW, bagaimana kalau ibumu yang dizinahi? Apakah engkau ridho? Enggak ya Rasulullah. Maka juga demikian ya orang-orang lain. Bagaimana jika bibimu dizinahi? Bagaimana jika saudari perempuanmu dizinahi? Jadi Nabi ngajak dia untuk berempati. Ya. Nah, lalu kemudian yang gak kalah penting lagi adalah mendoakan dengan kebaikan. Nabi SAW itu di antara bentuk komunikasinya adalah mendoakan. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Kalau kita perhatikan, akwalnya Nabi itu tidak lepas dari yang tadi disampaikan di awal tentang jenis-jenis perkataan di dalam Al-Quran. Baik, kalau kita perhatikan bagaimana secara Nabi itu berkomunikasi, ya, dan juga orang-orang saleh. Yang pertama adalah afeksi dulu sebelum menyentuh kognisinya. Karena dengan kita menyentuh afeksi, menyentuh hati dan perasaan, ya itu kita berarti telah membangun koneksi kepada anak sebelum kita ya mengoreksi. Nah, di antaranya dengan cara memberikan sapaan, dengan menyapa dengan kata-kata yang baik. Cara Nabi menyapa itu luar biasa. Ya, itu penuh dengan cinta kasih. Nabi menyapa misalnya dengan panggilan kasih sayang, ya gulam, ya gulayim dengan bentuk tasgir. Juga para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an juga ketika menyapa juga dengan sapaan yang baik. Ya bunayya. Seperti ucapannya Luqman kepada anaknya, ucapan Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail, ucapan Nabiullah Yakub kepada Nabiullah Yusuf. Sapaan-sapaan yang baik, menunjukkan cinta kasih. Ya gulam. Juga mengandung takdir. Takdir di sini artinya penghormatan, respect. Seperti misalnya memanggil anak-anak dengan kunyah. Nah, kunyah itu sebenarnya ketika seseorang dipanggil dengan kunyahnya, misalnya Abu Fulan, Ummu Fulan, itu bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan, ya. Itu bentuk penghormatan dan itu bentuk penghormatan dan pemuliaan. Nah, jadi ketika seseorang dipanggil misalnya dengan Abu Abdurrahman, ya misalnya Ummu Abdillah, itu berarti bentuk penghormatan. Nah, Nabi anak-anak itu sudah dipanggil dengan kunyah. Contoh misalnya adiknya Anas bin Malik. Ya, Nabi sapa, ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Ketika Nabi mendapatkan hadiah kain, kemudian Nabi hadiahkan kepada ya anak kecil ya, yaitu anaknya dari sahabat yang berasal dari Habasyah yang bernama Khalid ya. Itu anak kecil itu dipanggil ya Ummah Khalid, wahai ibu Khalid, ya. Padahal ini anak masih kecil. Ya, hadza sana, itu indah. Nah, kata sana itu bahasa Ethiopia, bahasa Habasyah, artinya bagus, jamil. Di sini menunjukkan Nabi ternyata bisa berkomunikasi dengan anak dengan bahasa-bahasa yang dipahami mereka. Dengan sapaan-sapaan yang luar biasa. Kemudian salam. Nah, kita perhatikan, salam itu kan doa. Ucapannya ahlul jannah. Ya. Juga salam itu mengandung kebaikan yang dapat menumbuhkan rasa cinta, ya. Bukankah Nabi SAW sendiri yang mengatakan ya kepada sahabat-sahabatnya, ya. Nabi mengatakan apa? Ala adullukum, ya maukah kalian aku tunjukkan tentang suatu perbuatan yang apabila kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai di antara kalian. Kata Nabi SAW adalah afsus salam bainakum. Menyebarkan salam di antara kalian. Kemudian Nabi juga mengajarkan di antara adab salam adalah hendaknya yang muda memberikan salam kepada yang tua. Tapi dalam hal praktek ternyata Nabi ketemu anak-anak, Nabi salami mereka. Ucapkan salam. Assalamualaikum.
Ini bentuk penghargaan Nabi, membangun respect, membangun ya penghormatan dan pemuliaan kepada anak. Anak merasa dihargai. Anak ketika muncul di dalam dirinya, dia merasa diakui, dihargai, dihormati, itu pertumbuhannya akan baik. Lalu kemudian senyum. Rasulullah adalah sosok wajah yang wajahnya selalu tampak ceria. Bahkan Nabi SAW pun juga mewanti-wanti dan mengingatkan kita, ya, wala tahkirana, janganlah kalian mengentengkan ya suatu amal sedikit pun. Ya, meskipun itu ketika bersua dengan saudara kalian apa? Dengan wajah yang ceria. Wajah yang penuh dengan senyum. Karena senyum kita, wajah yang ceria itu akan menyebabkan orang-orang di sekeliling itu turut merasakannya. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan mereka. Tapi kalau antum wajahnya sudah kusut, sudah wajahnya marah, itu juga akan sama, akan mempengaruhi gitu loh. Karena ekspresi itu bisa mempengaruhi orang. Anda misalnya ngelihat anak Anda lagi sedih, kemudian Anda tunjukkan wajah yang ceria, itu akan mempengaruhi sang anak, ya. Karena ya makanya kita melakukan pendekatan dengan cara yang ceria, wajah senyum. Kemudian cara yang santun, lemah lembut, tidak kasar, ya, baik itu dalam ucapan dan perbuatan, santun. Kemudian ya dengan tunjukkan ekspresi sayang, yaitu dengan cara sentuh. Ya, Rasulullah itu ketika bertemu dengan anak-anaknya Ansor, Nabi ucapkan salam, kemudian Nabi usap-usap kepalanya. Juga juga di dalam sejumlah riwayat ketika Nabi pulang dari sholat zuhur, itu anak-anak itu sudah menyambut Rasulullah. Kemudian Nabi usap-usap pipinya. Ini bagian dari komunikasi. Yang namanya komunikasi itu nggak mesti harus dengan lisan. Nah, baik. Kemudian bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan pasangan kita? Ya, nah ini yang bagian kita terakhir ya. Baru kemudian kita bertanya jawab ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita? Maka ya pijakan yang pertamanya, sebelum Anda berkomunikasi dengan pasangan Anda, komunikasi itu sebenarnya adalah Anda ingin membangun alaqah, membangun koneksi, bonding dengan orang lain, dalam hal ini pasangan Anda. Dan Anda nggak akan bisa memperoleh alaqah, bonding yang kuat, koneksi yang kuat sebelum Anda dahului dengan apa? Anda membangun koneksi Anda dengan Allah terlebih dahulu. Sebagaimana nasihatnya ya para ulama, waman aslaha ma bainahu wa bainallah, ya aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dia dengan manusia. Artinya jika Anda menginginkan agar alaqah hubungan Anda baik dengan suami Anda, dengan istri Anda, maka awali dengan memperbaiki hubungan Anda dengan Allah terlebih dahulu. Jadi perbaiki alaqah kita dengan Allah. Baru kemudian setelah itu kita bangun trust, kepercayaan. Ya, karena yang namanya asas suatu hubungan ya harus diawali dengan trust, dengan kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan tentu sulit. Ya. Jadi trust ini adalah suatu hal yang akan menguatkan dan mengeratkan. Apabila tidak ada kepercayaan, maka akan mudah sekali untuk hancur, pecah, terbelah. Kemudian harus juga diiringi dengan takdir wa ihtiram, respect, menghormati. Ya, harus menghormati pasangan kita. Ya, menghormati suami ataupun istri kita. Ya, kita menghormati dirinya. Ya, kemudian baru hub warahmah atau mahabbah warahmah, dengan cinta dan kasih sayang. Cinta, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu biasanya cinta yang berangkat dari hasrat. Artinya ketika Anda ingin bercumbu dengan pasangan, itu mawaddah. Adapun kasih sayang, rahmah biasanya tumbuh setelah kita mengenal akhlaknya, perangainya, itu baru rahmah. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kenikmatan, karunia-Nya, yaitu kita diizinkan untuk berpasang-pasangan, untuk bisa menikah, ya. Di antaranya adalah supaya apa?
agar kita diberikan oleh Allah, yaitu apa? Mawaddah warahmah. Cinta kasih dan rahmah kasih sayang. Dan dua-duanya ini adalah kebutuhan manusia. Mawaddah adalah bagian dari naluri manusia untuk memiliki keturunan dan untuk untuk berhubungan secara seksual. Rahma adalah hubungan yang dibangun di atas kasih sayang karena berangkat dari thiqah, kepercayaan dan respect, dan juga saling menghargai satu dengan yang lainnya. Baru kemudian adalah riayah wa inayah, yaitu caring. Kita peduli, kita menunjukkan care kita. Ketika pasangan kita lagi sakit, lagi nggak nyaman, lagi insecure, maka kita care, bukan cuek. Dan kita berusaha untuk apa? Untuk hadir, membersamai dan mengurangi atau bahkan mengeliminasi, menghilangkan hal-hal yang tadi, yaitu insecure-nya dan yang semisalnya. Kemudian baru ta'atuf, empati. Ya, itu penting. Kita belajar untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, apalagi pasangan kita. Ketika dia sedih, kita belajar berempati. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Apa yang dirasakan? Ya. Agar pasangan merasa dia itu dimengerti, diakui dan dihargai. Baru kemudian tafahum, understanding. Understanding atau tafahum tidak akan terbentuk tanpa trust dan tanpa ta'atuf, tanpa empati. Anda akan sulit untuk bisa memahami pasangan Anda kalau Anda tidak percaya sama dia. Anda tidak berempati dengan dirinya dan Anda tidak menghormati dirinya. Kemudian baru taqabul, accepting, menerima. Karena yang Anda nikahi, pasangan Anda bukan malaikat dan juga bukan syaitan. Dia bukanlah orang yang sempurna, semuanya pasti baik, pasti ada keburukannya. Dan dia juga bukanlah seorang yang semuanya buruk, pasti ada kebaikannya. Karena itu harus menerima. Karena pasangan Anda adalah orang yang Allah hadirkan untuk Anda. Dan itu adalah ikhtiar Anda, pilihan Anda. Pilihan Anda pasti ada baiknya dan ada buruknya. Maka harus belajar menerima. Ya. Kemudian tasamuh, forgiving. Itu saling bertoleransi dan saling memaafkan dan memberikan uzur satu dengan yang lainnya. Ya. Dan seorang suami khususnya yang baik adalah ketika istrinya lagi marah, sebel sama dia merasa tidak melakukan kesalahan, maka dia tetap meminta maaf kepada istrinya. Dan meminta maaf itu adalah akhlak yang baik. Akhlak mulia. Demikian pula memberi maaf. Dan suami ketika dia meminta maaf meskipun dia tidak merasa bersalah, ini adalah suami yang hebat. Ya. Dan suami ketika dia melakukan kesalahan kemudian dia meminta maaf, maka ini adalah suami yang jujur. Dan suami tidak mau minta maaf, ya, ketika dia bersalah, maka ini adalah suami yang zalim sebenarnya. Suami yang tidak tahu diri. Egois, pengen menang sendiri. Dan ini ujian. Karena itu makanya harus belajar untuk saling memaafkan. Dan saling memaafkan tidak akan terbentuk apabila tidak ada yang namanya tafahum, ta'atuf, fiqh, dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu bersabar, as-sabr, patience. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak akan bisa kita raih tanpa kesabaran. Ya, sabar itu adalah kunci terpenting. Makanya dikatakan man sabara dhafira. Siapa yang sabar akan memperoleh, akan beruntung. Ya, sebagaimana dikatakan man jadda wajada. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan. Tapi kalau dia berusaha tanpa ada kesabaran, maka sia-sia dan gagal. Karena sabar itu penting. Karena ketika Anda ingin melakukan kebaikan, ketaatan, butuh kesabaran. Ketika Anda menjauhi keburukan, butuh kesabaran. Ketika Anda menghadapi kesulitan, butuh kesabaran. Semua nggak bisa lepas dari kesabaran. Karena itu makanya kita harus menghias diri kita dengan kesabaran. Dan minta kepada Allah agar Allah senantiasa memperkuat diri kita dengan kesabaran. Nah, jadi ini diantara pijakan-pijakan berkomunikasi, ya terutama dengan pasangan, dan mudah-mudahan dengan kita memahami kesemua hal ini, kita bisa membangun komunikasi kita ya secara positif dengan keluarga kita. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya ini udah pukul 10:30 lewat. Mungkin masih ada waktu untuk bertanya jawab. Yang ingin bertanya silakan.
Ya bisa saya jawab akan saya jawab, yang belum bisa saya jawab ya harap di maklumi. Nah, baik. Jazakallahu khairan atas jazakallahu khairan Ustaz atas pelajaran dan faedah ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Sebelumnya pertanyaan mungkin akan diawali dari yang berkumpul di Masjid Jabir terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan dari para umahat, silakan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau para umahat ada yang ingin bertanya bisa ditulis terlebih dahulu. Dan untuk itu kita izinkan dulu yang di Zoom kalau ada yang ingin bertanya ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Zoom, akan saya bacakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Dari kecil, anak sudah ditakar dalam menjalani kehidupannya. Seperti masalah pendidikannya harus sekolah di tempat A. Kelak dewasa harus seperti A. Yang tak jarang membuat anak tidak berani atau curhat dengan orang tuanya karena takut tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Padahal semestinya orang tua tempat anak untuk bercerita. Hingga akhirnya anak menutup diri dan menanggung semuanya sendirian. Jadi bagaimana membangun kepercayaan pada orang tua bila kejadiannya sudah seperti ini Ustadz? Mohon arahan dan bimbingannya. Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakillah khair ya. Jadi pertanyaannya adalah untuk siapa ini? Untuk orang tua atau untuk anak ini? Berarti kalau untuk orang tua berarti sang penanya adalah posisinya seperti anak ya. Anak yang telah dididik oleh orang tuanya dan dididiknya itu adalah selalu mengikuti keinginan orang tua. Ya. Jadi maksud penanya adalah bagaimana cara kita untuk yang ngasih tahu kepada orang tua ya supaya tidak melakukan hal seperti itu ya sehingga akhirnya bondingnya orang tua dengan anaknya jadi nggak baik. Atau yang dimaksud mungkin yang kedua yaitu mungkin sang penanya adalah sebagai orang tua tersebut yang mungkin selama mendidik anaknya langkah awalnya keliru, banyak menuntut anaknya untuk mengikuti keinginannya sehingga ternyata dalam dalam perjalanannya akhirnya hubungan bonding attachment dengan sang anak itu jadi malah nggak baik ya karena anak merasa selalu dituntut untuk mengikuti keinginan orang tua ya, ini orang tua yang mungkin yang dikatakan sebagiannya sebagai toxic parent ya yang banyak menuntut anaknya untuk selalu begini dan begitu. Nah jadi yang ditanya adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa memperbaiki ya. Jadi yang mana ini? Baik. Jadi supaya mencakup semuanya. Jadi saya akan jawab dari dua sisi. Yang pertama, sisi kita sebagai anak. Kalau kita punya orang tua seperti itu, kemudian selama ini kita dididik ya dengan cara yang seperti itu dari orang tua kita, dan sekarang kita misalnya sudah dewasa, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita belajar memaafkan orang tua kita. Ya, kita belajar memaafkan dan memaklumi kesalahan orang tua kita. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kita memohonkan ampun kepada Allah atas apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Dan yang ketiga, kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita, mentaati orang tua kita. Karena ketaatan kepada orang tua kita itu adalah perintah Allah untuk berbakti kepada mereka. Di dalam hal-hal yang baik kita wajib taat ya. Adapun yang buruk maka kita tidak boleh mentaati orang tua kita. Ya. Jadi tetap kita wajib berbakti. Gak boleh kita melepaskan diri dari bakti dengan alasan orang tua menyakiti kita. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Perintah Allah harus lebih dikedepankan daripada perasaan-perasaan kita yang jengkel, yang dongkol, atau yang semisalnya. Nah ini makanya bagian dari perjuangan yang akan membuahkan pahala. Ya, itu kita tetap berbakti kepada orang tua kita. Kemudian yang keempat, ya kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita hidayah taufik sehingga kita sadar, kita tahu ya. Jadi ketika kita ngaji, kemudian kita sadar ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita, juga yang kita
yang juga mungkin sadar nggak sadar kita lakukan kepada anak kita, maka itu berarti adalah bagian dari taufik Allah yang harus kita jaga, kita syukuri, dan kita terus berusaha memperbaiki ya kesalahan-kesalahan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dari orang tua kita. Ya, meskipun misalnya dikatakan sudah terbentuk inner child, maka inner child itu ya bisa kita lawan, bisa kita eliminasi dengan cara apa? Dengan cara kita belajar untuk mengenali diri kita. Dan untuk mengenali diri kita, kita nggak mungkin bisa mengenali tanpa mengenali Sang Pencipta kita, Allah. Makanya belajar akidah dan belajar tauhid. Karena dengan kita belajar, kita memiliki ilmu, ilmu itulah yang akan menjadi cahaya, sebab yang akan membimbing kita kepada arah kebaikan. Itu dari sisi anak. Adapun dari sisi orang tua, misalnya kita orang tua melakukan hal-hal seperti itu, kita menjadi orang tua yang toksik buat anak kita, maka ketahuilah ketika Anda sadar, meskipun di kemudian hari, ternyata selama ini kita salah sebagai orang tua, maka ini juga taufik dari Allah, kita syukuri. Dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri. Kita banyak bertobat kepada Allah, dan kita taubat. Ya, kita taubatan nasuha. Kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian kita meminta maaf kepada anak kita. Karena dengan kita meminta maaf, itu awal bagi kita untuk kembali menjalin attachment dan bonding yang sudah mulai rusak. Ya, kita berusaha untuk menjalin kembali dan memperbaiki. Awali dengan meminta maaf kepada anak. Kemudian kita lakukan perubahan-perubahan mulai dari diri kita. Kemudian kita melakukan pendekatan kepada anak kita, jadikan dia seperti sahabat, ya. Yaitu sahabat yang mana kita ingin diperlakukan ya dengan cara yang baik, maka hendaknya kita memperlakukan anak kita dengan cara yang baik. Kemudian kita bikin adanya majelis-majelis musyawarah, majelis curhat, ya. Jadi kita awali dulu, kita curhat dulu sama anak kita, minta pandangan dia, agar anak merasa dia diakui, dia dipercaya, orang tuanya mau curhat sama dia, sehingga akhirnya dia pun mau curhat sama orang tuanya, ya. Dan ini memang butuh proses, butuh waktu. Jadi nggak bisa cepat dan nggak bisa instan. Jadi semuanya ya harus kita lakukan ya sesuai dengan prosesnya, tahapannya. Adapun hasilnya di tangan Allah. Karenanya kita senantiasa ya selalu dengan berdoa dan diiringi dengan doa meminta tolong kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, Allah memberikan kita al-quwah, kekuatan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri kita dan anak-anak kita kepada ya amal-amal ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, ada umat yang ingin bertanya. Dan jika tidak, kita akan kembali ke Zoom. Atau mungkin di Zoom ada Abu dan Ummahat yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Bisa raise hand. Baik Ustadz, untuk sekarang tidak ada lagi pertanyaan. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah kajian sekarang sudah selesai Ustadz. Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan? Nah, ya. Barakallahu fiik ya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, alhamdulillah yang mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti, karena tidak adanya pertanyaan itu bisa karena memang kita nggak paham, atau bisa karena kita alhamdulillah sudah Allah berikan kepahaman ya, atau juga mungkin alasan-alasan yang lainnya ya. Wa ala kulli hal ya, kita sebagai orang tua ya, yang sebenarnya itu yang lebih utama dan lebih penting lagi untuk terus belajar. Kalau kita melihat ya kebanyakan kita dari orang tua ya, kita menuntut anak kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Padahal kita tahu menuntut ilmu itu adalah mulai dari kita dibuai
ya, hingga kita di liang lahat. Artinya hingga kita menjelang wafat, maka kita tetap wajib untuk terus menuntut ilmu. Dan orang tua adalah guru pertama buat anak-anaknya, dan guru harus memiliki ilmu, harus bisa menjadi teladan yang baik. Untuk menjadi teladan berarti harus mengamalkan ilmu, sehingga orang tua harus menghimpun antara ilmu dan amal. Lalu kemudian juga untuk menguatkan ilmu dan amalnya, dia harus belajar untuk terus bersabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana anak-anak itu juga kita tuntut untuk belajar agar mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka demikian pula kita juga harus terus belajar. Kita juga harus terus untuk menuntut ilmu. Kita harus terus untuk memperbaiki diri. Karena sejatinya ketika kita mendidik ya anak-anak kita, itu sejatinya kita juga sedang mendidik diri kita sendiri untuk bisa menjadi yang lebih baik. Nah, Allah alam bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar, ini ada chat ya. Iya, afwan Ustaz, ternyata ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana Ustaz? Pertanyaannya mana? Oh ya, pertanyaannya Ustaz, bagaimana pendapat Ustadz jika kita menasehati sambil berkata, janji ya, jangan diulangi lagi, apakah boleh kita mengikat janji dengan anak? Nah, baik. Jadi sebenarnya kan di antara syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita adalah kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Ya, meskipun kenyataannya kita nanti berikutnya juga akan mengulangi kesalahan tersebut. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ya kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam itu khata. Khata artinya bukan cuma sekali dua kali melakukan kesalahan, bolak-balik dan mengulang-ulang melakukan kesalahan. Tapi kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat berbuat salah, bolak-balik melakukan kesalahan, dia selalu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi itu di antara syarat kita bertaubat adalah kita berazam, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, juga demikian ketika kita menasihati anak kita, ya, ketika anak kita melakukan kesalahan agar dia tidak mengulangi kesalahannya, ya, boleh kita bentuk dia untuk berazam agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Ya. Agar dia tidak lagi mengulangi kesalahannya. Jadi misalnya kita ajarkan dia untuk berjanji. Dia tidak melakukan kesalahan, ya. Meskipun pada kenyataannya yang namanya manusia, ya nggak bisa lepas dia dari kondisi-kondisi yang akhirnya menyebabkan dia jatuh kepada kesalahan tersebut. Asalkan kita terus mendampingi, membersamai, mengingatkan, menasehati, meluruskan dan seterusnya, maka ini adalah bagian dari proses untuk menjadi manusia yang seutuhnya dan proses untuk bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi, ya sehingga tidak ada masalah, ya. Nah, cuman tetap ada perincian dalam artian begini, janji yang dimaksud ini apa? Kalau yang dimaksud janji di sini adalah sumpah, ya, aku bersumpah tidak akan mengulangi lagi. Maka apabila seseorang dia telah bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, di situ ada kafarah. Masalahnya, ya, para ulama menerangkan kafarah ini apakah berlaku juga untuk anak-anak? Nah, ini di sini juga ada bahasannya lagi. Ya. Ada kafarah tersebut. Ya, oleh karena itu makanya yang lebih baik adalah kita ajarkan anak kita untuk tidak mengulangi tanpa perlu kita meminta janji kepada dia. Janji seakan-akan seperti sumpah, ya. Dan pun kalau seandainya dia misalnya melanggar dari janji atau sumpahnya tadi, maka ya harus kita ajarkan dia untuk apa? Untuk bisa membayar kafarah, ya, kafaratul yamin atau kafarah daripada sumpah tersebut. Dan jangan sampai, ya, yang dikhawatirkan adalah kita terlalu bermudah-mudahan di dalam membuat atau menarik atau menuntut janji kepada anak kita, karena itu juga kurang baik, ya. Janji ya nak, setiap kali ada kesalahan janji ya nak. Nah, itu jadinya malah kurang baik, ya. Kenapa? Karena sesuatu yang terlalu sering
dan berulang-ulang, itu akan kehilangan efektivitasnya. Apalagi ini kalau udah berkaitan dengan masalah janji. Karena itu orang tua yang bijak, orang tua yang cerdas adalah dia mempergunakan ya berbagai macam sarana dan variasi-variasi dalam melakukan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kesalahan anak. Jadi tidak dilakukan dengan cara-cara yang sama terus-terusan, ya. Ya, nak. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ya, sebelum kita tutup majelis kita, ini ada yang tanya, bagaimana menasehati anak yang sulit meninggalkan kebiasaannya dalam kebiasaan menggunakan gadget? Pertanyaannya adalah, ya, gadget yang dimiliki oleh anak Anda adalah apakah anak Anda itu beli sendiri ataukah orang tua yang membelikan? Apakah anak kita sudah bisa dia beli gadget sendiri? Tentunya nggak bisa. Dia punya gadget tidak lain dan tidak bukan karena siapa? Karena kita orang tuanya yang ngasih gadget tersebut. Berarti kita yang memfasilitasi anak tersebut. Kita yang membangun kebiasaan anak tersebut. Sehingga akhirnya anak kita terbiasa menggunakan gadget. Sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, mau kita akui nggak kita akui, ternyata kita sendiri menjadi, mohon maaf, biang kerok anak kita, akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Karena banyak, mohon maaf, orang tua yang egois, ya, supaya dia nggak terganggu oleh anaknya, dikasih gadget. Gadget itu mengalihkan ya anaknya mengalihkan orang tua agar tidak direpoti oleh anaknya. Akhirnya anak pun merasa bahwasanya gadgetnya itu lebih responsif daripada orang tuanya. Ya, lebih bisa menemani mereka bermain daripada orang tuanya. Akhirnya muncullah generasi-generasi yang mencintai gadget. Karena itu, Anda nggak bisa menasihati anak Anda ketika dia itu udah terbentuk kebiasaannya menggunakan gadget hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak bisa. Kecuali apabila Allah ya punya ketentuan lain. Artinya, ketika dia sudah terbiasa menggunakan gadget dan itu sudah terbentuk selama bulanan, bahkan tahunan, maka Anda pun juga harus sabar menasehati dia sebagaimana Anda bersabar membiarkan dia ya dengan gadgetnya. Nah, oleh karena itu makanya cara kita sebelum menasehati anak kita tentang gadgetnya, maka kita perbaiki dulu dong. Bagaimana cara kita menghadapi anak kita, bagaimana cara kita mendekati anak kita, bagaimana cara kita melakukan approaching atau pendekatan kepada anak kita. Dan yang kita perbaiki pertama kali adalah attachment kita, bonding kita dulu, alaqah kita dulu dengan anak kita. Karena akan sulit bagi kita untuk mengoreksi kesalahan anak kita sebelum kita memperbaiki koneksi kita dengan anak kita. Maka perbaiki dulu koneksi kita. Ya, kalau Anda cuma ngasih larangan, nggak boleh kamu main gadget, itu biasanya nggak efektif. Kenapa? Anak akan melawan, anak akan membantah, anak akan memberontak, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia punya keinginan, dan Anda adalah sosok yang dianggap oleh anak adalah bukan sebagai orang yang dia butuhkan, dan Anda mengganggu kesenangannya, akhirnya dia akan mencari cara bagaimana supaya dia bisa terus memenuhi kesenangan dia. Karena itu makanya kita sebagai orang tua harus berusaha bisa menjadi sosok yang lebih menyenangkan daripada gadgetnya. Ya, akhirnya anak itu senang berinteraksi dengan kita. Dekatnya anak dengan gadget karena apa? Karena jauhnya kita dari anak kita. Karena itu kita harus memperbaiki hal tersebut. Banyak orang tua yang mempermasalahkan tentang gadgetnya, tapi seringkali itu cuma menyalahkan anaknya atau menyalahkan gadget. Gadget nggak bisa disalahkan. Ya, gadget itu nggak bisa disalahkan. Oh, ini berarti kesalahan gadget. Ya nggak bisa. Atau anak yang disalahkan juga nggak bisa. Kenapa? Karena anak itu nggak bisa ngasih, maksud saya nggak bisa beli gadget tersebut. Yang ngasih gadget kita. Yang seharusnya dari awal kita harus sudah memberikan rules, ada nizam, ada ihtimam. Ya, kalau kita lihat ya, karena di dalam pendidikan itu yang paling dahulu kita bangun adalah wiqayah, preventif, yaitu men-prevent atau melindungi anak ya dari keburukan-keburukan. Nah, kalau anak sudah misalnya sudah biasa berkata kotor, atau sudah biasa berbohong, atau sudah biasa main game dan seterusnya, ini berarti sudah masuk ke arah kuratif. Ini sudah ke arah penyakit. Ya, berarti penyakit itu berarti sudah masuk ke arah pengobatan. Ya, dan pengobatan itu lebih sulit daripada mencegah. Dan di situ butuh kesabaran dari kita sebagai orang tua, butuh ilmu, karena di dalam mengobati ada dosisnya. Anda ketika memberikan obat ada dosis, nggak boleh terlalu berlebihan dan nggak boleh kurang.
Jadi ini mengharuskan kita untuk terus lebih banyak belajar lagi. Karena itu nasihat saya bagi orang tua yang anak-anaknya sudah terbiasa sama gadget, ya, maka perubahan yang harus Anda lakukan pertama kali adalah pada diri kita sebagai orang tua. Itu kuncinya. Dan lakukan ya hal-hal yang efektif dulu. Ambil hatinya anak, bangun koneksi dulu, ajak dia bermain, jauhkan dia dari gadget, ya, pelan-pelan. Baru kemudian kita ajak dia bersepakat untuk membuat aturan. Ya, ada aturan-aturan, misalnya 1 hari maksimal 1 jam main gadget, nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti ada konsekuensi, ada hukuman. Terapkan reward and punishment, ya, dan seterusnya. Itu ada tahapan-tahapannya, ya. Baru kemudian setelah itu baru kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memberikan taufiknya untuk anak kita. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz telah mengisi kajian parenting bulanan SOTM pada hari ini. Kami doakan semoga Ustadz juga dapat berkenan hadir langsung di Aceh Barat. Semoga Allah mudahkan dan memberikan waktu. Amin. Selanjutnya, alhamdulillah saya tutup